Baik, kita lanjutkan lagi pembahasan sebelumnya. Yang ingin kita selesaikan adalah mencari energi rata-rata assembly yang mengandung momen magnetik. Jadi isi momen magnetik yang semula acak lalu kita berikan medan magnetik sehingga arah momen yang searah medan itu lebih banyak daripada yang berlawan arah medan. Akibatnya kita akan mendapatkan momen magnetik total yang tidak nol, neto yang tidak nol. Kita juga sudah mengidealisasi kasus kita di mana sebenarnya arah momen walaupun dikasih medan arah momen di sini tetap acak, tapi kita lakukan idealisasi sehingga arah momen itu hanya dua, hanya searah medan dan seberlawanan arah medan. Idealisasi itu memungkinkan kita untuk mencari solusi secara lebih mudah. Karena tanpa itu kita akan kesulitan di matematikanya kalau arah sembarang itu kita hitung. Sebenarnya bisa juga, tapi nanti akan kita bahas di pertemuan berikutnya. Di pertemuan nanti bagaimana kalau arah momen itu memang acak. Sekarang kita akan fokus dulu arah momen yang searah medan dan berlawanan arah medan. Jadi kita gambar kembali kondisi kita. Bahwa ini adalah volume atau assembly kita punya dan kita memiliki momen magnetik yang hanya dalam dua arah. Arah berlawanan dan arah searah medan. Dan situ ada medan magnetik luar yang kita berikan dan kita anggap bahwa semua momen itu mendapatkan medan yang sama, konstan dimanapun momen berada ya. Dan momen itu kita nyatakan dengan vektor mu dan medan magnetik kita nyatakan dengan vektor B. Apa yang mau kita cari? Kita ingin sampai ke sini dulu, Z. Kita ingin cari Z karena dari Z kita bisa dapatkan energi rata-rata assembly ini hanya dengan logaritma dan diferensial. Dan untuk mencari Z, kita ingin mencari Z. Z itu kita tahu adalah sumasi dari eksponen minus EI per KT. Jadi untuk kita mendapatkan Z, maka kita harus dapat ini. Ini apa? Ini adalah energi assembly. Dan untuk mendapatkan assembly ini dibentuk oleh momen, maka kita perlu cari dulu energi momen. Jadi urutannya jadi terbalik. Energi momen magnetik kita cari, dari energi momen magnetik kita cari energi assembly, dari energi assembly kita cari Z, nanti dari Z ini kita cari energi rata-rata. Jadi urutannya seperti itu. Jadi ini yang mau kita cari, jadi prosesnya selalu mulai dari sistem dulu, partikel dulu, sistemnya, momen magnetiknya, energi assembly-nya, dijumlahkan, dapat Z, dari Z didiferensialkan, logaritma diferensial dapat Z. Nah ini urutannya. Jadi langkah pertama harus kita lakukan adalah ini dulu. Kita akan mencari berapa energi momen ketika momen itu berada dalam medan magnetik. Kita mulai ya. Kalau ada momen, ada medan magnetik, lalu di situ ada momen magnetik yang mempunyai arah mu di sini sudut theta. Jadi momen magnetik ini mendapatkan medan arah medan B yang arahnya sudut theta terhadap mu, maka secara di kuliah elektrodinamika energi yang dimiliki momen itu adalah minus mu dot B. Jadi dot produk momen dengan medan magnetik tapi tanda negatif. Dan kita sudah paham yang namanya dot produk itu adalah mu kita kata besarnya dikali cos theta. Jadi energi momen magnetik ketika berada dalam medan magnetik adalah minus mu B cos theta. Dan kita sudah tahu di sini kita sudah idealisasi bahwa arahnya itu sama dengan medan dan berlawan dengan medan. Nah, yang sama dengan medan itu tetanya adalah 0 derajat. Yang berlawan dengan medan tetanya itu adalah 180 derajat. Jadi hanya ada
dua sudut di sini, sudut 0 dengan sudut 180. Karena hanya ada dua sudut, maka kita hanya akan punya dua buah energi. E1 sama dengan minus mu B cos 0 derajat sama dengan minus mu B. Dan energi dua, kita dapat energi dua sama dengan minus mu B cos 180 derajat sama dengan plus mu B. Jadi kesimpulan kita adalah di dalam medan magnetik, momen yang mempunyai dua arah ini hanya memiliki energi. Apakah minus mu B atau positif mu B. Jadi hanya ada dua energi yang boleh dimiliki. Ini mudah. Nah, kenapa tadi ini menjadi mudah? Karena kita akhirnya hanya mendapatkan energi yang dua buah. Tapi kalau ini arahnya seacak, sembarang, maka energi itu menjadi tak berhingga. Karena tiap sudut mempunyai energi masing-masing. Karena jumlah sudut dari 0 sampai 180 tak berhingga, maka ada tak berhingga buah energi di situ. Jadi itu gunanya idealisasi, sehingga persoalan yang tadi harus tak berhingga buah, tinggal menjadi dua buah. Nah, ini salah satu yang harus dimiliki oleh fisika adalah bagaimana menyederhanakan masalah, sehingga masalah itu bisa diselesaikan dengan mudah. Sekarang kita lanjut, kita sudah dapat energi sistem, energi momen. Nah, berikutnya kita bangun energi assembly. Jadi, energi momen sudah dapat, atau energi momen, atau partikelnya, atau partikel sudah diperoleh. Yaitu E1 sama dengan minus mu B, dan E2 sama dengan plus mu B. Selanjutnya apa yang mau kita cari adalah energi assembly. Berapa? Karena urutannya seperti itu, energi momen, energi assembly, lalu penjumlahan baru dapat E. Nah, energi assembly ini adalah jumlah dari energi momen. Untuk menghitung ini, pakai imajinasi lagi. Kita tidak tahu bagaimana, kita belum tahu berapa yang up, berapa yang down. Jelas, energi assembly itu akan ditentukan berapa yang up, berapa yang down. Karena yang up itu menyumbang energi minus mu B, yang down plus mu B. Jadi yang searah medan menyumbang minus mu B, yang berlawan medan menyumbang plus mu B. Jadi kalau mau menghitung energi assembly, kita harus tahu berapa yang searah B dan berapa yang berlawan arah. Dan kita belum tahu. Untuk itu kita misal. Kita buat pemisah. Misal, jumlah total momen adalah N. Kita misal. Nah, dan setelah permisahan berapa nilainya nanti dihitung di akhir. Lalu jumlah yang up, yang searah medan ya, searah medan adalah N plus atau N1 lah. N kecil. Jumlah yang berlawan, yang down atau berlawanan medan itu berapa? Karena totalnya N, yang searah medan N, jelas ini adalah selisihnya. Jadi ini berapa nilai kita belum tahu, nanti dihitung di akhir. Yang penting misal dulu searah medan ini, yang berlawanan medan adalah ini. Nah, yang searah medan itu memberi kontribusi energi E1. Yang berlawanan medan memberi kontribusi E2. Dengan demikian, energi assembly kalau ada yang searah medan itu N, dari total N buah, ini adalah jumlah yang up dikali energi yang up ditambah jumlah yang down kali energi yang down. Jadi yang up ada N2 kali energi up, yang down N2 energi E2. Kita masukkan N kali minus mu B ditambah N minus N kali plus mu B. Kalau ini kita hitung sama dengan
N minus N minus, ini adalah minus 2, jadi 2 N minus N mu V. Nah, ini adalah energi assembly yang mau kita cari. Andai kata yang up itu ada N2, yang down itu N minus N besar minus N kecil. Jadi kita sudah dapat. Tapi ingat bahwa energi assembly ini adalah energi andai kata up itu ini. Sedangkan up N itu bisa mulai dari 0, 1, 2 sampai dengan sampai dengan N. Jadi energi yang dimiliki assembly itu bukannya ini, tapi sebanyak sekali nilai, mulai dari N0 sampai dengan N sampai dengan N. Jadi akan kita dapatkan sejumlah energi assembly. Itu macam-macam, yaitu energi-energi yang dimiliki assembly, yang dapat dimiliki assembly. Ada E1N, mulai 0 ya. Ya, berarti tidak ada yang up. E1N, E2N, dan seterusnya sampai dengan N, dan semua energi ini harus dihitung saat menghitung Z. Karena Z itu adalah jumlah dari E berarti Z itu adalah energi yang mungkin dimiliki assembly ya. Jadi akan kita hitung, ini akan kita hitung semua pada saat menghitung Z. Kita buang yang mana dulu? Ini. Karena kita sudah tahu rumus Z itu adalah Z sama dengan summasi E minus EI per KT. Dan untuk kasus kita, Z sama dengan sigma E minus N, N per KT. Jadi I-nya indeks I yang umum tadi, karena kita sudah punya indeks baru yaitu indeks N. Ini yang mau kita hitung. Nah, setelah ini kita hitung, baru kita cari energi rata-rata. Nah, bagaimana menghitung ini? Nah, ini ada yang perlu juga dilihat, dipahami. Sekarang coba kita lihat. Jadi kita seolah-olah begini ya, sistem kita itu, kalau kita gambar, sistem kita itu, ada energi E1, ada energi E2. Di sini ada spin yang searah medan, ada N2. Ini ada spin yang berlawanan arah medan, energi lebih besar, ini kan plus ya. Ini sama minus mu B. Ada N minus N2. Oke. Jadi ada N2 spin, satu searah medan, energi lebih rendah, satu berlawanan medan, energi lebih tinggi. Dan ini energinya adalah N, kalau kebetulan ini seperti ini. Kalau ini berkurang, berarti energinya lebih berbeda lagi. Nah, sekarang kita lihat. Kalau ini kita tukar, ini ditukar ke sini, sehingga kata ini adalah spin A, ini adalah spin momen A, momen B. Kita tukar posisinya, B itu jadi naik, tapi berubah arah. B ini naik menjadi seperti ini, A ini turun menjadi seperti ini, maka energi itu tidak berubah. Jadi kita menukar spin ini sehingga satu itu akan naik menjadi down, satu itu turun menjadi down, maka energi tidak berubah karena jumlah yang di bawah dengan jumlah yang di atas tidak berubah. Sedangkan energi itu hanya bergantung pada jumlah yang ini dibagi N dibagi mu B. Jadi kalau kita tukar atas bawah kita tukar, kiri kanan kita tukar, maka energi itu tidak akan berubah. Jadi untuk satu nilai energi En ini sebenarnya akan banyak sekali cara kita untuk mengatur ini tanpa mengubah nilai En. Sedangkan di dalam Z itu kita memiliki sigma N per KT. Nah, untuk satu nilai ini itu banyak sekali cara kita menyusun partikel tadi atas bawah. Kita tukar atas bawah, kita tukar kiri kanan, ini ditukar, ini ditukar, ini ditukar. Semua pertukaran itu tidak mengubah energi
ENN. Jadi yang lebih lengkap untuk fungsi partisi ini adalah kalau kita hanya artinya ketika kita menghitung ini, maka setiap pertukaran itu harus kita hitung. Jadi untuk satu energi yang sama itu sebenarnya sukunya akan banyak, 1, 2, 3, 4, 5 karena sesuai dengan jumlah penyusunan yang berbeda ini. Ini akan berbeda susunan, energinya tetap sama. Jadi untuk energi yang sama ada banyak suku yang harus dihitung. Karena ditukar, ini ditukar ke bawah, tukar kiri kanan, itu tidak mengubah energi. Energi tetap ENN, tapi sebenarnya mereka itu berbeda penyusunan. Nah, dalam perhitungan fungsi partisi itu harus dihitung semua. Itu untuk satu nilai, satu angka di sini akan ada banyak suku. 1, 2, 3, 4, 5, 6, berapa suku. Lalu baru angka energi berbeda, sekian suku lagi. Angka energi berbeda, sekian suku lagi. Ini itu harus dihitung semua di dalam bentuk penjumlahan fungsi partisi. Sehingga fungsi partisi yang lebih lengkap itu harusnya kalau ada kondisi begitu, ini yang dinamakan kondisi degenerasi. Maka fungsi partisi yang lebih lengkap itu adalah sigma, ini kita sebut omega nn, eksponen minus n, n, per kt. Nah, kalau kita sudah menulis begini, maka untuk satu nilai energi sekali saja menghitungnya, karena pengulangannya sudah ada di sini. Ini adalah degenerasinya, pengulangannya. Ini adalah energi. Nah, energi cuma satu kali hitung saja. Kalau di sini, energi yang berbeda dihitung berkali-kali, karena ada beda penyusunan. Kalau di sini, energi dihitung sekali, beda penyusunan sudah dimasukkan ke sini. Gitu. Sehingga penjumlahan yang belum kelihatan eksplisit itu menjadi eksplisit. Jadi kalau ada energi sama penyusun berbeda, maka dalam fungsi partisi harus dihitung. Jadi nanti eksponen minus 5 per kt itu bisa 1000 kali karena ada 1000 penyusunan langsung angka 5 tadi. Tetapi kalau kita sudah pakai begini, eksponen minus 5 kt sekali, tapi 1000-nya sudah di depan. Jadi 1000 kali eksponen minus 5 per kt. Kalau tadi eksponen min 5 per kt, eksponen min 5 per kt, eksponen min 5 per kt 1000 kali. Sekarang 1000 kali eksponen min 5 per kt, berikutnya 2000 eksponen min 6 per kt. Jadi 5 per kt-nya cuma sekali muncul. Jadi seperti ini. Nah, pertanyaan selanjutnya adalah menghitung ini. Kalau ini sudah dapat, itu adalah 2n minus n mu B sudah dapat. Yang ini yang harus kita hitung sebelum kita lakukan penjumlahan seperti itu. Nanti akan kita lanjutkan berikutnya. Jadi ini harus kita tahu, yang akan kita hitung, nanti akan kita lakukan di pertemuan berikutnya.